Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk seluruh teman-teman satu profesi, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, agar kita bisa terus berkarya, agar kita bisa terus memajukan pendidikan di Indonesia ini. Pada kesempatan ini, teman-teman, saya akan berbagi tips tentang cara menghadapi PPL yang baik. Kebetulan saya mengikuti PPG di kategori 1 dan sudah melaksanakan PPL dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips, mudah-mudahan yang kategori 2 juga bisa melaksanakan PPL dengan lancar. Untuk tips yang pertama, kita persiapkan perangkat pembelajaran sebaik mungkin, teman-teman. Jadi perangkat pembelajaran di sini itu yang pertama RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran, serta alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk RPP sendiri, upayakan setelah selesai uji komprehensif, ketika ada masukan dari penguji, itu kita diupayakan langsung merevisinya. Apa nih kira-kira yang salah, apa nih yang kurang, itu langsung direvisi dan diperbaiki sebaik mungkin. Karena kadang-kadang nanti setelah sudah direvisi pun, itu nanti ketika kita masuk ke PPL-nya, itu kan kita ganti dosen lagi, bisa ganti aturan lagi. Tapi yang paling pasti saya rasa harus ikuti dosen, insya Allah lancar. Kemudian selain RPP, kita juga harus siapkan media pembelajarannya. Media pembelajaran yang akan kita gunakan itu medianya apa saja, betul-betul dipersiapkan dengan baik, detail. Kemudian kita checklist apa alat dan bahannya sudah lengkap, kemudian apakah media itu bekerja dengan baik, kita betul-betul dicoba. Kemudian kita pilih model pembelajarannya apa nih, model pembelajaran yang sesuai dengan Kemendikbud. Itu kan ada 4 yang inovatif, ada contextual learning, inquiry, kemudian ada PBL sama PJBL. Lah kalian betul-betul harus tahu betul sintaks-sintaksnya. Jadi kita benar-benar ngerti apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, itu ngerti. Jadi sesuai dengan sintaksnya. Kemudian kalau misalnya alat dan bahannya, itu juga kita prepare dengan baik. Kita checklist betul-betul. Laptopnya udah oke, kemudian kabelnya, kemudian kita pakai layar LCD-nya. Pokoknya bener-bener kita list dan kita checklist betul-betul ya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kita buat skenario pembelajaran sebaik mungkin, teman-teman. Jadi tujuan skenario itu apa nih? Skenario itu dibuat kita agar kita itu betul-betul ngerti alur kita ketika kita melaksanakan PPL. Jadi kita nggak asal-asalan. Karena banyak pengalaman dari teman-teman mahasiswa yang satu kelompok saya itu nggak buat skenario, jadi langsung saja seperti itu malah nantinya bingung. Manfaat dari skenario ini juga, teman-teman, itu nanti kita ngerti nih kita kekurangannya di mana, kemudian juga kita bakal mau ngelakuin apa saja, itu jelas. Di skenario itu kita betul-betul tulis sedetail mungkin, mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Apa yang akan dilakukan guru, apa yang dilakukan peserta didik, kemudian gimmicknya seperti apa, itu betul-betul harus dibuat skenario-nya sedetail mungkin. Tips yang ketiga, kita harus melakukan latihan. Latihan itu penting sekali. Upayakan latihan minimal 2 kali lah sebelum kita melaksanakan PPL, 2-3 kali. Latihan ini juga manfaatnya sangat-sangat banyak. Dengan latihan, teman-teman, latihan bersama peserta didik, kita ngerti nih
anak kurang apa, kemudian saya salah di mana, itu kita ngerti banget. Tapi kalau tanpa latihan, kita langsung action gitu pada saat PPL-nya, apalagi kita misalnya di sit in, itu kita pasti akan banyak sekali kendala yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita latihan, dengan adanya latihan itu kita benar-benar meminimalisir apa-apa atau yang mungkin bisa terjadi, kesalahan teknis yang terjadi pada saat kita PPL nantinya. Kemudian tips yang terakhir teman-teman, tips yang keempat itu adalah jangan lupa teman-teman membuat tim untuk melakukan perekaman video. Ya, ketika kita syuting, kita bikin tim nih sebelum kita syuting. Kita bikin tim dari teman-teman kita sendiri saja. Tujuannya apa nih bikin tim? Biar video yang kita sajikan itu tidak monoton. Karena kalau misalnya hanya pakai video yang ditaruh di tripod itu berdiri, itu hanya monoton, arahnya hanya satu arah saja teman-teman. Tetapi kalau kita bikin tim seperti saya ini ya teman-teman, pengalaman saya sendiri itu saya menggunakan 3 kamera, 3 HP, kemudian 2 laptop. Laptop yang pertama untuk Google Meet, untuk sit in, kemudian laptop yang kedua itu untuk pembelajaran saya sendiri, untuk menampilkan PowerPoint, kemudian untuk HP yang pertama itu untuk fokus ke saya, kemudian untuk yang HP yang berikutnya, HP yang kedua itu fokus ke peserta didik dan juga kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan peserta didik. Kemudian HP yang ketiga ini untuk video full, video yang dari awal yang saya letakkan di tripod, itu betul-betul full dari awal hingga akhir. Insya Allah kalau misalnya kita melaksanakan atau mempersiapkan PPL itu dengan baik, insya Allah hasilnya maksimal. Dan jangan lupa nih teman-teman, ketika nanti dapat jadwal di sit in, itu teman-teman harus men-setting Google Meet-nya itu dengan auto admit. Karena biar ketika dosen sama guru pamongnya masuk itu tidak langsung masuk secara otomatis. Karena pengalaman dari teman saya sendiri itu ada beberapa yang tidak disetting auto admit lah, dosen sama guru pamongnya udah ketok-ketok pintu Google Meet-nya malah nggak bisa masuk. Karena kita kan ketika pembelajaran fokusnya ke pembelajaran, nggak mikir oh ternyata ada yang masuk nih dosen sama guru pamongnya. Mungkin itu saja teman-teman tips dari saya, 4 tips. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tips ini betul-betul saya laksanakan, saya lakukan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan melaksanakan PPL, terutama yang kategori 2 ya, ini yang sebentar lagi komprehensif dan sebentar lagi akan PPL. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan semua guru-guru yang sedang mengikuti PPG diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, hingga kita bisa lulus dan juga mendapatkan sertifikat begitu. Terima kasih teman-teman, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.